Ya. Oke. Belum ya ke bawah. Oke. Dikatakan attitude yang bagus, yang baik, yang positif itu adalah keberhasilan masa depan kita. Dari anak-anak sampai yang sudah tua. Apapun peran Bapak Ibu di sini. Mau kalian masih belajar, masih kuliah, atau kalian itu adalah mungkin kepala cabang dari sebuah perusahaan, atau juga mungkin kalian ini banyak guru, mungkin banyak orang-orang yang bekerja melayani. Saya mau kasih tahu dari hidup saya melihat dari attitude lah, saya diangkat dan diangkat sampai hari ini. Attitude lah membuat saya bisa lihat selalu pintu terbuka. Pintu terbuka dimanapun saya pergi. Pintu terbuka untuk saya selesaikan destiny saya. Tadi kenapa saya bawa beginian permen? Apa saya mau makan permen habis di sini? Enggak. Kalau saya tidak suka lihat tempat dan peserta, kalau sama saya nggak boleh begini, menghormati saya. Nah itu saya nggak mau ya. Jadi setiap kali kalau saya tanya apa, siapa yang jawab saya kasih permen. Tapi jangan tersinggung yang di belakang kalau saya lempar permennya. Karena kalau saya mesti datangin satu-satu nggak cukup waktunya. Ya makanya saya bawa permen. Oke. Kalau nanti kita belajar ya. Oke sebentar. Nah siapa yang pernah dengar ada segitiga sukses? Ya. Segitiga sukses ini adalah yang pertama. Oke. Jadi ada yang namanya ya attitude, itu sikap, ya. Lalu ada yang namanya skill, keterampilan. Lalu ada yang namanya pengetahuan, knowledge, ya. Jadi kalau disingkat ini adalah ASK, AS. Gampang ya, dari anak-anak sampai udah tua masih ingat as. As itu bahasa kerennya, terjemahannya bertanya ya. Oke. Jadi banyak dari kita, begitu kita diangkat jadi kepala sekolah, begitu kita diangkat jadi kepala youth, begitu kita diangkat jadi apapun, dipromosi. Biasanya yang kita pikirkan adalah sikap atau keterampilan atau pengetahuan. Begitu kita jadi pemimpin nih, yang kita pikirin dulu adalah keterampilan nama knowledge dulu, skill and knowledge dulu, atau attitude sikap dulu. Banyakan skill and knowledge. Aduh, mesti gimana ya? Mimpinnya bagaimana nih? Aduh, caranya bagaimana? Saya nggak banyak tahu. Ya udah belajar buku deh, baca buku di ini. Ya saya begitu kan. Lupa. Kalau orang begitu lihat kita, dia nggak tahu pinter apa jenius apa enggak, dia nggak lihat. Yang dia lihat bagaimana sikap perilakunya terhadap saya. Betul ya? Itu yang dia lihat langsung. Ya. Jadi saya mau tanya, dari segitiga ini yang mana yang paling penting? Sikap? Enggak. Tiga-tiganya penting. Kenapa? Kalau orang ya misalnya begini, ada dua orang A dan B. Si A ini misalnya nih dia kerja. Dia aduh pinter banget, dia sudah lama kerja di situ ya, anggap supir. Ya kalau supir paling gampang. Dia itu kalau nyetir enaknya luar biasa. Kalau lewatin polisi tidur di Jakarta dan Bekasi ya, kecuali di daerah. Polisi tidur nyaris tidak terasa. Ya udah hebat bener. Kalau cari jalan tikus, jalan lewatin macet, itu paling pinter. Tapi jangan pernah negur dia sekalipun. Jangan pernah kasih tahu apapun. Jangan pernah bertanya kalau ada uang di mobil, tanya kenapa uangnya gak ada lagi. Langsung tersinggung 2 hari gak masuk. Si B mungkin baru setahunan. Skillnya juga kadang-kadang masih lupa. Kadang-kadang kita berasa, tidak berasa, kadang-kadang bung ya, lewatin polisi tidur langsung kita kejedut ya. Karena dia lupa. Pengetahuannya juga gak banyak. Gak sebanyak si A. Tapi attitude-nya, sikapnya itu luar biasa. Tiap pagi dia mengerti bahwa mobil harus bersih. Dia datang lebih pagi, dia bersihkan mobil. Dan dia kalau dibilangin jalan kemana salah pun, maaf ya saya belajar lagi. Dia bacain peta setiap hari. Sampai kemanapun pergi dia mengerti petanya, dia karena dia udah sering baca. Kalau satu hari 2 supir ini mesti jadi 1 supir.
kira-kira yang mana yang akan diambil? A apa B? B, karena sikapnya. Tapi kalau dengan zaman sekarang, si B tidak mengupgrade skill, tidak mengupgrade knowledge, sama aja kelibas. Karena akan banyak orang yang tiga-tiganya punya. Tapi yang terutama kenapa sikap di bawah? Kalau kita ini hebat, keren kayak si A, begitu sikapnya menyebalkan, orang gak mau pakai kok, orang gak mau kerja sama. Jadi kita mesti upgrade semuanya. Nanti saya cerita bagaimana sampai hari ini. Waktu saya duduk di sana, Tuhan bilang gini, aku selalu panggil anak-anakku menjadi kepala bukan ekor. Kita percaya akan firman itu. Kita ini kepala bukan ekor. Tapi sering kita tidak mau belajar bagaimana jadi kepala. Jangan jadi ekor. Yuk, saya berharap Bapak Ibu di sini semua bukan cuma belajar di tempat kerjaan, bukan cuma belajar di tempat pelayanan. Tapi kalau engkau sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah, jadilah ibu yang favorit, jadilah ayah yang sangat dicintai. Jadi orang jangan setengah-setengah. Kalau engkau punya attitude, skill, and knowledge yang bagus, orang akan lihat itu. Samping itu, kita tahu bahwa ada cerdas, ada IQ. Dulu orang kalau kerja diceknya cuma IQ-nya. Betul gak? IQ-nya berapa? Sekarang gak ada, udah lama banget. Perusahaan gak akan cuma lihat IQ. Dia lihat EQ, emotional quotient. Ada teman saya cerdas ya luar biasa, selalu bisa kreatif ya luar biasa. Tapi suruh kerja sama-sama orang lain, habis sudah berantem aja kerjanya. Dan ada satu lagi nih yang namanya spiritual quotient. Itu adalah kalau kita bergaul dengan Tuhan yang penuh, yang adalah hikmatnya, hikmat yang kita dapat adalah dari Tuhan sendiri. Kita baca firman, kita akan lihat luar biasa. Tuhan pimpin kita. Kenapa saya bisa naik dari seorang sekretaris naik terus? Karena ada hikmat Tuhan. Anak buah saya pintar-pintar. Tapi setiap kali dia bilang gini, Bu, engkau mungkin bukan yang terpintar di bank ini. Tapi saya lihat kenapa semua direksi selalu tanyanya sama kamu. Karena engkau punya hikmat yang mungkin orang lain tidak punya. Tapi di luar itu adalah sikap yang akan membedakan kita. Ya, nah jadi di antara sikap itu hari ini memang saya nggak bicara banyak karena waktunya nggak banyak. Tapi ingat bukan cuma IQ cerdas di sini, tapi emosi ini loh. Kalau nggak bisa dikuasai sama aja, ujungnya nanti perilakunya. Kalau emosinya demennya marah, kan perilakunya juga menyebalkan, betul nggak? Sikapnya juga marah terus. Dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang punya spiritual quotient, kita punya hikmat, kita punya pengertian, kita punya 7 roh Allah. Itu yang ajaib banget. Percayalah, saya lihat benar-benar luar biasa. Bagaimana semua orang pikir saya ini bisa kayak cerdas banget. Padahal kalau lagi rapat sama board of directors dengan direksi semua, ini lagi ngomongin banyak hal yang bagus. Saya pikir tiba-tiba Tuhan ngomong gini, ngomong hal ini. Saya bilang gini, Tuhan, kayaknya yang itu lebih menarik deh Tuhan. Tapi kalau kita bergaul sama Tuhan, tiba-tiba saya sesek di sini. Iya Tuhan, ya saya akan ngomong daripada saya sesek. Saya bilang gini, saya ngomong. Begitu saya ngomong, tiba-tiba yang saya pikir 2 topik yang sebelumnya dibicarakan itu menarik, di drop. Yang dibicarakan topik yang saya ajukan dari Tuhan. Dan itu yang dipakai. Itu Tuhan. Ya, jadi kita perlu juga untuk dapat itu. Nah, tapi kalau yang namanya ASK ini yang dibilang the power of attitude. Ada sebuah kuasa, ada sebuah otoritas dari sikap yang benar. Ya. Nah, oke, ini singkatan aja ya. Jadi Bapak Ibu, harus ada keseimbangan antara keduanya. Hari ini kita tidak bisa bicara tentang yang sebelah kanan. Karena banyak banget cerdas, emosi dan segala macam. Tapi biar Bapak Ibu mulai hari ini ngerti. Kalau siapa yang suka marah, mulai latih untuk tahan. Jangan sampai, emang dari situ kan aku memang dari keluarga semuanya suka marah. Enggak. Kita
merugikan diri kita sendiri dan kita akan nggak lihat future yang luar biasa. Ya, nggak lihat masa depan yang luar biasa. Oke. Dikatakan oleh Zig Ziglar, seorang motivator Kristen. Dia katakan, it's your attitude, not your aptitude determines your altitude. Bahwa sikap Anda lah, bukan hanya bakat atau kemampuan kreativitas Anda yang menentukan ketinggian posisi Anda. Tiba-tiba ada orang ada di posisi tinggi karena sikapnya nggak bisa kerjasama, nggak bisa turun. Tapi bagaimana kita naik? Orang bukan cuma lihat kita bisa dan cakap melakukannya, tapi attitude-nya itu loh, sikapnya itu membuat dia begini. Aku butuh dia, aku butuh dia. Dan dikatakan seberapa, how high can you fly? Mau kita kan kalau nyanyi terbang lebih tinggi, supaya kita ini naik lebih tinggi sama Tuhan. Seberapa kita mau terbang tinggi? Punyalah sebuah attitude. Jadi bukan cuma kreativitas dan kecerdasan. Attitude itu diantaranya dikeluarkan dengan perilaku yang namanya manners. Ya. Sikap adalah kecenderungan individu merespon terhadap berbagai rangsangan yang timbul dan berbagai keadaan, bisa berupa kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif. Misalnya nih, saya di sini kan terdiri dari macam-macam ya, dari provinsi. Ada yang provinsinya suka marah, betul nggak? Ya, nggak jauh-jauh deh, teman-teman saya banyak di sini orang Batak kan. Kalau orang Batak kan, saya dulu mainnya juga sama orang Batak kalau bangkir gitu. Kalau ngomong kan begitu ya. Memang dari sononya begitu kan. Ya udah, saya udah ngerti gitu kan. Tapi kalau orang Jawa, aduh ngomong sedikit sudah perasaannya kadang-kadang lembut, apalagi Sunda, betul nggak? Nah, tapi jangan begini. Saya ini misalnya begini, saya bukan Batak, saya bukan ini, tapi misalnya gini ya. Kalau saya mau menikah misalnya sama orang Batak, udah memang ngomongnya begitu. Kita tiap hari sakit hati. Apa enggak ujungnya kita ini mau kemana gitu, ngerti ya? Itu pilihan, kita mau marah, ikut marah apa enggak? Atau begini juga, kita ini ketemu nih di sebuah pelayanan atau pekerjaan, kita udah lagi happy banget, tiba-tiba ada datang marah. Pilihannya di kita mau ikut marah atau kita gini, aduh deketin, kenapa sih marah, ayo mari kita minum dulu atau apa. Saya mau kasih tahu, saya punya bos orang Australia campuran Yunani. Aduh, pemarahnya luar biasa. Ya, bule ini luar biasa pemarahnya. Dan dia punya darah tinggi. Karena waktu itu saya merangkap sekretarisnya dia. Jadi kalau setiap dia datang saya lihat wajah muka dulu nih. Ini wajahnya oke apa enggak nih? Apa mau marah nih? Tiba-tiba, tapi saya sudah punya hubungan dengan dia. Orang yang punya hubungan punya trust. Ya, begitu saya masuk, saya cuma begini. Saya lihat dulu keadaannya, kadang-kadang saya bilang gini, udah makan obat belum? Di kantornya udah ada obat, saya kasih obat. Jadi kalau dia marah apapun, saya bisa nanggungin. Saya memilih, kalau saya ikutin dia marah, saya gak akan jadi. Satu hari dia datang ke saya begini, hei, semua orang yang ku marahin berkali-kali, keluar tuh minta keluar. Kenapa kamu gak minta-minta keluar? Saya begini dalam hati, dalam nama Yesus. Waktu itu Bapak Ibu, saya belum kenal Tuhan. Saya baru seorang Katolik yang gak baca firman. Tapi saya bilang gini, Tuhan tolonglah. Saya harus bertahan dan saya harus menang. Kalau enggak saya gak akan jadi. Dan sejak itu, saya naik dan saya bisa menguasai diri. Bapak Ibu, manners itu aturan sopan santun yang dapat diterima dan dijadikan kebiasaan cara hidup dalam masyarakat atau suatu pengetahuan tentang perilaku manusia yang diukur dengan kategori baik atau jahat, buruk. Jadi gini, semua kita punya karakter, betul gak? Semua kita punya sikap. Coba ingat-ingat sikap apa yang selalu keluar. Atau begini, orang aja langsung wajahnya cuma begini, lihat aja, kenapa lo? Atau kita selalu gini, jangan juga jadi begini ya. Sudahlah, makan hati. Ya sudahlah. Yang kayak gini juga nggak pernah speak up, nggak pernah ngomong, ya terus jadi korban. Lama-lama jadi korban malah apatis. Terserahlah, itu juga nggak bagus.
Tapi maksudnya kita semua punya sikap. Mari di sini jangan jadi pendengar tuh. Ingat kita punya kelemahan. Semua pasti punya kelemahan. Kelemahan kita bagaimana? Saya satir. Contohnya ya. Saya dulu punya mama yang kalau bicara sama papa saya ngomong 1 kalimat, dia jawab 4 kalimat. Walaupun benar. Itu turun gak ke saya? Turun, saya pikir betul itu caranya. Betul gak? Begitu saya menikah, suami saya bilang begini, boleh gak? Kalau saya bicara, jangan dijawab. Tunggu saya tenang, baru kamu jawab. Oke. Tapi begitu saya jawab, dia marah lagi. Saya bilang gini, habis deh kalau begini, repot. Jadi sementara dia bicara, saya ini udah pengen ngomong. Saya ngomong begini, jangan jawab. Tapi jangan begini, jangan jawab. Ya jadi berantem ya. Tapi hati saya, jangan jawab. Saya memilih untuk tidak jawab. Lama-lama kebiasaan itu membuat saya nggak jawab pun nggak susah. Karena sudah terbiasa nggak jawab. Ya, oke. Nah Bapak Ibu, manners yang bagus adalah good manners, perilaku yang bagus menciptakan kesan pertama yang menarik dan menentukan keberhasilan seseorang. Kalau kita ketemu nih, pertama kali ketemu orang, atau nih yang lagi pacaran siapa, ketemu calon mertua pertama kali. Pastinya kan harus perilakunya baik, betul gak? Jangan gak bisa begini, besok lagi bilangin dong mau ketemu lagi, tolong dilalat ya. Yang kemarin tolong lupakan, saya lagi letih. Jadi sekarang saya mau ulang dengan perilaku yang baik. Bisa gak? Gak bisa. Begitu orang lihat kita, kalau kita bagus itu membantu kita untuk hubungan selanjutnya lancar. Tapi kalau enggak, sekalipun orangnya menyebelin, bukan baik-baik loh. Kadang-kadang orang datang apalagi komplain, tiba-tiba datangnya menyebalkan. Benar gak? Bagaimana engkau menanggapi itu? Saya bersyukur, saya kerja di Citibank. Kalau setelah jam 3 yang datang itu komplain bule. Tahu bule kan? Enggak pakai tadi ngaling-ngaling, langsung marah. Mau dia kita ngerti nggak ngerti, pokoknya dia ngomong bahasa Inggris, dia marah. Saya terlatih. Setiap kali bos saya bilang gini, "Hei, mau naik promosi nggak? Mau dipromosi nggak?" Ya maulah. Tuh ladenin si bule. Jadi setiap jam 3:30 datanglah bule-bule yang pada marah-marahnya. Saya coba aja, iya sorry, tapi jangan begini ya. Iya sorry. Itu gak men-solve. Orang bisa marah. Tapi saya dengerin sampai saya, tahu gak, setiap kali si bule bilang gini, sorry ya, aku marah sama kamu bukan karena marah sama kamu. Aku marah sama Citibank, tapi yang keluar nomor pertama kamu. Jadi yang saya marah ya kamu nomor pertama. Tapi setelah itu dia bilang begini, I am impressed. Saya sangat berkesan. Biarkan saya tulis surat sama bosmu. Karena saya bisa ditangani engkau. Dan saya sangat puas. Karena ada komplain ini, saya mengerti ada orang bisa solve the problem. Harusnya bisa seperti itu. Ya, oke. Kesan pertama, beri dampak yang besar dalam perjalanan orang lain melihat dan menerima seseorang. Di dunia kerja, pelayanan di luar sana, biasanya kesan terhadap seseorang tercipta dari apa yang dilihat dari integritas. Integritas binatang apa ya? Integritas itu apa yang dikatakan di sini, sama apa yang dilakukan, itu sama. Jangan kita janji sama provinsi, jangan kita pergi kemana-mana, janjinya besar. Tapi gak pernah kita beresin. Gak pernah kita tepatin. Orangnya gini, ini mah omdo doang, gak usah didengerin, dia datang gak usah ditopang. Ya, nah tepat waktu. Nah kalau janjian sama orang Bapak Ibu, please nomor 1 tepat waktu. Kalau kita udah ngaret, jangan gini, iya tapi saya dari daerah Manado soalnya, jadinya saya suka, di sini ada yang Manado? Ya, kalau Manado kan suka ngaret ya Bu. Saya pernah pelayanan di Manado, waduh ngaretnya gak karu-karuan. Tapi saya bilang, kita gak bisa alasan itu. Tapi kalau kita tepat waktu, orang tuh kagum. Usahakan itu aja. Ya, tepat waktu. Dan integritas, pegang janji kita. Dan sopan santun, kita ngerti lah semua sopan santun. 1 Timotius 4 ayat 12, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mungkin kalau anak muda, ayat ini bilangnya, jangan orang menganggap engkau masih muda, tidak berpengalaman. Tapi Paulus bilang apa? Jadilah teladan. Tapi gak usah anak muda, orang udah tua aja kelakuannya bisa lebih minus dari anak-anak. Betul gak? Jadi janganlah kita menjadi salah satunya. Banyak orang, nanti malam saya akan beresin tentang masa anak-anak yang terluka. Itu yang membuat perilaku jadi negatif. Jadi saya mau katakan gini, mau kita udah tua, mau kita udah punya posisi, jangan mentang-mentang kita punya posisi lalu kita seenaknya kita. Kita tidak akan jadi teladan buat Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa ngajarin tentang attitude, saya bisa ngajarin tentang service excellence, saya bisa ngajarin banyak hal tentang kehidupan ini. Tapi di sini saya ngajar, Bapak Ibu gini, wah banyaknya pengalamannya luar biasa. Tapi begitu saya keluar, Bapak Ibu dengar saya teriak sama orang dan kasar. Kira-kira pelajaran yang didengar langsung buyar, hilang. Entah di mana, nggak tahu kemana, nggak ada tercecer, udah hilang semua. Karena tidak pernah jadi contoh. Jadi Bapak Ibu, ini bukan untuk anak muda aja, ini untuk kita semua. Jadi teladan di mana? Perkataan kita. Ayo jaga perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku kita. Yang ketiga, ayo bagaimana dalam kasih. Kita bisa gak tetap mengasihi orang yang begitu menyakiti kita. Karena firman mengatakan kalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apa bedanya dengan dunia? Betul gak? Jadi kalau kita bisa balik mengasihi, itu ajaib. Percaya, prakteklah. Saya melihat setiap kali saya mengasihi orang yang gak layak dikasihi, bukan orang itu yang untung, saya yang untung. Karena Tuhan disukakan dan Tuhan berikan berkatnya, Tuhan berikan perkenanannya. Itu yang saya gak bisa beli dari manapun. Lalu dalam kesetiaanmu, kesetiaan itu diuji dari mana? Waktu keadaan gak enak, bukan lagi enak, bisa gak kita tetap setia? Dan dalam kesucianmu, dalam kekudusanmu, dalam berbicara, dalam bertingkah laku, bukan hanya tidak berzina. Good manners adalah kunci utama menuju kepada suksesan di masa depan. Seimbang dalam pelayanan, pekerjaan, dan menduduki bangsa-bangsa, menjadi penguasa dan eksekutor yang handal. Nah, semua kita butuh dipercaya. Ya. Nah, untuk bisa dipercaya kita butuh dua hal ini. Ada kompeten, ada karakter. Di dalam kompeten ini ada pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan. Ya, pengertian itu ada pengertian manusia, ada pengertian Tuhan. Pengertian manusia yang biasa kita sudah lakukan. Misalnya nih, kita biasanya jalan daerah situ lewatnya ke kanan, ke kiri, kita itu terbiasa. Itu hikmat, pengertian manusia. Kalau pengertian Tuhan tiba-tiba datang karena kita bergaul dengan firman. Ya. Nah, di sini kalau karakter adalah yang pertama, sikap, etika, dan sifat. Perlu ada. Sikap yang baik adalah kunci keberhasilan. Percaya, saya punya seorang presiden direktur, sampai dia sudah tua pun, ya, dia masih dibutuhkan karena dia punya sikap yang sangat baik dan dia punya etika. Nanti kita belajar etika dan sifat. Nah, nanti kita belajar dewasa, integritas, dan good manners. Nah, kalau kita punya dua ini, kita akan mendapat kepercayaan dan kita akhirnya layak dipercaya dan disukai manusia. Coba Bapak Ibu tulis, kompeten saya sudah cukup belum? Apakah karakter saya sudah cukup? Saya akan bahas lagi. Dua-dua ini harus seimbang. Ini etika ya. Etika coba saya mau kasih tahu. Etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Setiap daerah punya etika, betul gak? Siapa yang dari Solo? Ada. Di Solo kan kalau lihat orang tua gak boleh menatap mata, betul gak? Kalau jalan di depan orang tua kan begini kan? Ya. Ada gak tulisan? Di depan orang tua berjalanlah bungkuk berapa derajat? Gak ada kan? Karena itu sudah etika yang berlaku. Saya dulu punya anak buah Solo.
orang Solo, dia account officer saya. Setiap dia datang ke kamar saya, kantor saya, dia gak berani menatap saya. Terus saya bilang gini, namanya Hendro. Bro, emang aku menakutkan ya sampai kau tidak berani mata-mataku? Mbak katanya, kan orang gak boleh lihat mata. Lah, kalau kamu di bank, kamu yang proses kredit, gak berani lihat debiturmu, habislah saya semua dibohongin. Betul gak? Dari mata ini bisa kelihatan orang bohong apa enggak, betul gak? Kecuali dia pemain, artis atau aktor, betul gak? Tapi dari mata bisa dilihat dia itu tulus apa enggak, bicaranya bener gak, betul gak? Lah kalau kamu pakai cara adat Solo, saya bisa habis dari banyak yang kredit macet, betul gak? Karena kamu gak berani lihat mata. Saya bilang, ayo itu urusan di rumah. Kalau urusan di kantor, mari tatap matanya. Ya. Terus ada yang sini bilang, gak berani lihat mata orang. Ada gak? Kalau gak berani coba sekarang dua-duaan. Lihat di atasnya ini nih. Lihatnya di sini, kayaknya lihat. Sebetulnya lihat di sini loh. Saya percaya di pasukan terdahsyat masa ada yang minder gitu ya. Kagak ada berani lihat mata. Ayo berani lihat mata. Ya. Nah, Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Oke. Dewasa artinya tidak cepat iri. Siapa yang masih suka iri? Cabut-cabut ya, oke. Masih mending ada yang mengaku. Jangan gini, saya sih tapi saya malu. Kalau siapa yang cepat iri, ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan, cabut semuanya ya, dalam nama Yesus. Dan tidak boleh, kita percaya Tuhan punya jatah masing-masing buat kita ya. Oke, terus sadar bahwa kalau memang sudah jatah kita, percaya deh gak akan ada yang ambil. Kita harus berjiwa besar. Sekalipun kita orang lama dan orang baru dipromosi, gak apa-apa. Kalau kita happy dengan dia, maka malah kita dikasih jabatan lebih banyak ya. Oke, lalu tidak mau menang sendiri, selalu berpikir saling menguntungkan. Siapa yang mau menang sendiri? Ya, terima kasih yang mengaku. Oke. Begini ya. Kalau mau jadi orang yang disukai orang, pertama, kalau kita cepet iri, itu orang ilfil, tahu ilfil ya? Nggak enak gitu loh. Main sama orang yang cepet iri dikit-dikit jadi ngomongin kita. Ya. Kedua, kita ini harus begini, nggak apa-apa. Tapi jangan begini. Ya udah, nggak apa-apa lah. Emang saya nggak bisa. Bukan begitu, tapi begini. Aku percaya Tuhan, aku mau belajar dari dia. Kenapa dia bisa naik? Aku mau belajar. Ya, jadi tidak mau menang sendiri. Mulai belajar, Bapak Ibu, kalau bicara di sini enak gampang. Tapi lagi prosesnya enggak gampang. Makanya latihannya mulai sekarang. Kalau mulai iri gini, dalam nama Yesus, potong-potong semua iriku. Terus pikir-pikir gini, kenapa gue iri ya? Ada orang cuma lihatnya orang lain bagus, padahal dia juga banyak berkat. Kenapa mesti iri? Ya, mulai latihan. Jangan mau menang sendiri terus. Belajar dari keluarga ya. Oke. Nah, integritas. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan sama dengan apa yang dilakukan. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kalau pemimpin ngomong sama kita gak cocok nih padahal. Tapi mesti ngomong, siap. Kan begitu kan sama pemimpin. Kelihatannya siapnya luar biasa, siap. Padahal pikirannya gini, kenapa sih caranya ribet begitu? Kan ada yang lebih bagus. Kenapa mesti pakai yang ribet begitu? Saya mau tanya, dia akan kerjakan seperti pemimpinnya minta atau seperti otaknya mikir? Seperti otaknya mikir. Makanya kalau kita nggak cocok, kalau saya akan datang bertanya, boleh nggak kalau saya bicara? Boleh nggak kalau saya punya cara yang berbeda? Tanya. Kalau dia bilang gini, yang kali ini enggak. Tapi itu bagus, nanti aja buat nanti. Tapi yang ini enggak. Ya udah, enak kan? Daripada dalam hati, pikiran ini beda-beda. Mulut beda, ini beda, ini beda. Kita tidak akan dipercaya orang. Kalau orang lihat kita setiap kali, kalau lakukan apa aja, kita lakukan seperti yang dia mau. Percaya deh, pintu terbuka terus. Gak ada yang tertutup buat kita. Apapun mau tugas kita, mau jadi apapun peran kita, mau jadi di keluarga, mau jadi adik atau mau jadi kakak, mau jadi orang yang punya restoran, orang yang punya apapun. Kalau orang lihat gini, ini orang bisa aku pegang. Kata-katanya gak pernah meleset. Kalau dia salah, dia bilang salah. Itu yang akan dicari sama orang. Kalau hari-hari ini kita bilang, kenapa ya orang gak percaya sama aku? Jangan salahin orang lain. Tapi coba
mendeteksi diri sendiri. Ya. Artinya jujur dan dapat dipercaya. Contohnya menepati janji itu punya integritas. Yang kedua, tidak bicara tentang orang lain, gosip ke sini, gosip ke sono, itu gak punya integritas. Apalagi kalau di depan orangnya jadi manis banget, di belakangnya ngomonginnya udah kayak kubangan. Ngerti ya? Itu tidak punya integritas. Ya. Lalu, menyelesaikan setiap tugas dengan tuntas dan tepat waktu, itu punya integritas. Bapak Ibu usahakan, jangan suka nunda. Kalau pekerjaan, minta tolong Tuhan. Dan Bapak Ibu saya kasih tahu, dari dulu udah dikasih tahu. Kalau engkau mau cerdas, setiap hari baca firman. Kenapa saya bisa naik dari seorang sekretaris sampai di puncak posisi saya? Karena saya baca firman setiap hari. Dan saya pengakuan setiap hari. Saya selalu mengatakan di pengakuan saya, sampai Tuhan pernah bawa saya suruh doa itu loh. Ya Bes, biarlah engkau memberkati aku berlimpah-limpah setiap hari. Itu semua yang ucapkan, saya katakan. Biar engkau memperluas daerahku. Dari saya pegang cuma 13 cabang. Sampai saya sadar diangkat. Sampai saya pegang 157 cabang. Integritasmu membawa orang lain percaya dengan apa saja engkau lakukan. Bapak Ibu, ini contoh yang bad manners ya. Ada gak yang di sini? Kalau orang udah marah ya kita begini, nggak kelihatan sih sama orang lain, tapi gini, atau begini, pung. Jangan pernah. Tuhan bilang kalau engkau mau orang lain lakukan buat engkau, lakukanlah terlebih dahulu buat orang lain. Gak enak kan kalau dibanting begitu? Gak ngerti maksudnya apa? Gak enak. Apalagi diteriak-teriak begini. Gak usah teriak-teriak aja kita udah pumpeng. Pada teriak-teriak. Terus kalau makan Bapak Ibu, maaf kadang-kadang emang ada adat satu daerah. Kalau gak ada bunyinya gak lezat. Betul gak? Tapi kalau di kota please jangan makan. Itu kalau di profesional langsung buyar kesan orang terhadap kita. Ini makan kok kayak di kampung. Ngerti ya? Jadi jangan latihan makan itu yang gak usah pakai suara. Kecuali satu daerah di pelosok mana yang perlu gitu, ya hari itu cukup di situ aja makan pakai suara. Tapi sisanya latihan, ya. Terus kalau lagi meeting sama orang, nanti kita akan dibawa kemana-mana kan sama Tuhan. Ya, jangan pikiran pandemi doang. Nanti kita akan kemana-mana. Kalau orang lagi rapat, kita jangan sibuk main handphone. Bahkan saya nggak berani. Kalau saya dari depan ini ya, orang lagi khotbah, saya tuh nggak berani. Pegang handphone tuh rasa kagak enak gitu kadang-kadang. Kecuali orangnya kenal. Kecuali saya nyatet, betul nggak? Kan kalau nyatet kan lewat di handphone. Itu soalnya saya selalu ingat tabur tuai. Ya. Terus nih kalau makan apa salahnya nih gue? Angkat kaki loh. Please kalau mau sopan, kalau nggak ada orang silakan ngangkat kaki dua-duanya juga boleh. Ya, tapi kalau bersama orang mali jangan. Nah, saudara dengan good manners pasti selalu begini. Terima kasih. Saya ini membiasakan diri saya. Saya pernah ke Papua waktu itu Jayapura. Saya lagi di pelayanan yang di atas air itu loh. Siapa yang dari Papua? Jayapura? Gak ada ya? Oh ya, waktu itu kan itu. Terus saya kebiasaan terima kasih. Saya begitu datang gini, selamat pagi, udah selamat pagi. Terus saya bilang gini, terima kasih. Yang ngikutin saya dari belakang begini. Oh kalau jadi konsultan tuh suruh begitu ya? Harus terima pagi, selamat pagi, terus terima kasih katanya. Saya baru sadar lagi, enggak lah, bukan urusan konsultan. Saya memang terbiasa. Dulu kalau saya masuk cabang saya, begitu saya masuk kalau mau membuat suasana gembira dan pelanggan saya semuanya happy, saya harus bangun begitu datang gini. Selamat pagi Pak, dari Pak Satpam. Selamat pagi Pak, semua selamat pagi. Semua itu seperti ditransfer sukacitanya saya. Dan selama itu, selalu semua pelanggan saya itu bukan tambah kurang, tambah banyak. Dan mereka bilang happy banget ya di cabang ini tuh semuanya kompak. Cuma karena bosnya aja selamat pagi. Satu hari saya lagi sibuk dikejar-kejar target. Jadi saya masuk begini selamat pagi. Terus saya masuk buru-buru. Besoknya 2 hari setelah itu ditanya gini, Mbak emang ada apa sih?
Kenapa maksudnya? Nggak pernah lihat Mbak tuh main masuk aja. Itu loh yang kita nantikan selalu. Selamat paginya dan senyumannya. Itu membuat seluruh cabang saya kerja dengan sangat excellent. Hanya cuma selamat pagi. Saya masuk kemana-mana sering selamat pagi. Makanya saya suka sedih lihat anak-anak jalan aja kayak gak kenal gitu. Hehehe, ada saya. Karena saya diajarin. Lalu, I'm sorry. Kalau ada yang mesti minta maaf, ya minta maaf ya, jangan gini. Gak apa-apa deh. Ada gak yang sini? Malu minta maaf. Ini mesti buru-buru. Belajar minta maaf. Asal jangan kayak Bajai Baduri. Maaf. Kalau yang ngerti film Bajai Baduri, maaf melulu, jangan begitu juga ya. Lalu, I respect others. Hormatilah orang lain. Kalau kita mau dihormati orang lain, hormatilah orang lain. Lalu, I say please. Bule itu sebagusnya dari kecil. Please. Kalau kita bisa gak? Tolong dong. Mbak, tolong boleh gak minta sendok? Tapi sering orang kita gini. Sendok Mbak. Kadang-kadang ada mbaknya nih. Sendok. Garpu, betul gak sih? Saya sering lihat di restoran ya, orang tuh suaranya gini, sendok. Kan gak sopan itu loh. Biar dia anak, biar dia cuma pegawai gitu. Mbak boleh gak pinjem sendoknya? Kadang-kadang dia suka bercanda gini, kalau pinjem gak boleh. Suka bercanda, tapi itu membuat suasana jadi happy ya. Terus sopan, kalau kita mau lihat orang lain sopan sama kita, sopanlah dengan orang lain. Oke? Nah, contoh good manners macam-macam ya ini. Senyum, salam, sapa dan macam-macam, bilang terima kasih, permisi dan memakai kata-kata kasar yang menyinggung itu jangan. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, yuk mulai melatih begitu mau marah. Boleh nggak bicara baik-baik? Saya ini bisa dilatih karena begini, karena saya dilatih. Saya melatih diri saya untuk tidak marah. Saya bisa marah. Kalau lihat temperamen saya punya koleris. Tapi saya tahu saya jarang marah. Kalau saya mesti marah, saya minta maaf kalau saya perlu minta maaf. Tapi latihan ya. Nah, buang sampah Anda di tempat sampah, jangan buang sembarangan. Nah, ini mesti latihan, jangan gini ya. Ya, siapa yang sering nih habis makan jeruk di mobil buang di jalanan seenaknya. Tapi kita doanya Indonesia menjadi bagus, Indonesia bersih, tapi kita buang aja sembarangan, betul nggak? Sering-sering, udahlah nggak apa-apa. Sorry ya, saya terbiasa. Jadinya itu bagus buat saya. Saya terbiasa lihat ini saya ambil. Ya itu bagusnya buat kita nantinya. Dengan good manners, saudara menjadi pribadi yang disukai. Percayalah, kalau kalian berubah, kalian akan lihat orang akan datang ke kita. Lalu kemanapun saudara pergi, saudara akan memberikan kesan yang baik dan menarik perhatian orang-orang sekitarmu. Apalagi orang-orang yang baru saudara ketemui. Beri perilaku dengan bad manners membuat saudara kehilangan banyak kesempatan. Nih ya, please. Yuk bilang, kalau please kan tolong gitu ya. Yuk kita sama-sama yuk, tolong ya. Besok kalau di restoran jangan minta sendok. Jangan begitu ya. Tolong pinjam sendok. Tolong minta sendok satu lagi boleh gak gitu ya. Terus terima kasih. Biasakan ngomong terima kasih. Anak aja dibilangin terima kasih suka gak? Kalau abis disuruh kerjain apa, makasih ya nak. Betul gak? Atau gini, udah pergi situ. Kesel kan? Ya. Terus sama permisi ya, permisi excuse me. Permisi ya. Tapi jangan begini anak muda ya. Anak muda suka begitu tuh. Orang tuanya lagi ngomong, time up. Time up artinya sebentar dia mau ngomong. Kayak kode ya. Nah, budaya antri pun saya berharap di Indonesia udah lebih bagus. Kalau dulu main serodokan aja ya. Kita perlu budaya antri dan berpenampilanlah baik ya. Nah, tadi kan attitude, skill, knowledge. Sekarang detailnya. Attitude itu yang pasti kita anak-anak Tuhan harus punya kerendahan hati. Ya. Lalu punya submission. Submission, penundukan dan pengabdian itu jadi satu paket. Kita
kita mengabdi ke seseorang, kita menundukkan diri kita ke seseorang, dan kita akan lihat itu mengalir warisan ilahi. Dan kelebihan dia turun ke kita. Sekalipun orangnya jelek, adatnya jelek, tapi dia punya karunia. Karunianya turun ke kita. Ya, ingat. Lalu ramah dan menghormati, tegas dan mandiri, punya roh yang luar biasa, spirit of excellence. Ya, seperti Yusuf punya roh yang luar biasa. Ya, lalu sigap dan tanggap dan taat. Bapak Ibu percaya, kalau kita lakukan satu persatu, nanti tiba-tiba ya, dari anak-anak sampai orang tua, itu bisa lihat gini. Kok beda sih sekarang ini sopan ya? Sekarang ini pengen bantu terus. Tiba-tiba dia begini, ada kerjaan itu kasih dia aja. Oh ada ini ada lagi berkat kasih dia aja. Orang tuh akan ingat. Gini ya, orang tidak akan ingat seberapa kita pinternya, seberapa kita ngomong kata-kata apapun dia gak terlalu ingat. Yang dia ingat adalah perlakuan kita terhadap dia. Itu aja dia ingat. Dia akan ingat seumur hidup bagaimana kita treat dia. Ya. Lalu kalau skillnya, good manners ya tadi udah, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi asertif dan efektif. Itu banyak hal ya. Lalu kemampuan melobi dan negosiasi. Bapak Ibu, nanti mesti belajar bagaimana melobi. Melobi itu bisa nggak? Pertama adalah harus mannersnya bagus. Orang nggak bisa melobi sekalipun kau cerdas di sini. Melobi orang langsung lihatnya pertama. Kalau di kelas generasi Gada Besi, saya selalu ajarin tabungan emosi, membuat orang lain suka dengan kita, ya. Lalu kemampuan mengerjakan peran, tanggung jawab dan tugas masing-masing. Kalau pengetahuannya adalah firman Tuhan, wawasan kerajaan surga, wawasan umum, dimanapun kita kerja, jangan cuma mengandalkan firman Tuhan, tapi kita kerja sebagai misalnya ya, kita nih kerja di kantor sebagai quality control. Tapi kita gak pernah tahu kerjaannya apa. Kita gak akan mempermuliakan Tuhan. Kita harus bisa punya wawasan tentang kerjaan kita sendiri. Etika dan protokol kerajaan surga. Oke, saya mau kasih contoh dikit aja. Contoh good manners ya sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Sikap menghormati dan menghargai orang lain. Hineni dan tunduk pada otoritas. Perhatikan kata-kata, intonasi dan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Bapak Ibu kalau kita tunduk sama otoritas enak, kita di cover. Kita tunduk aja. Kalau kita berontak, malah langit tembaga yang muncul di atas kita, bukan open heaven. Ya. Lalu kita tahu menempatkan diri, kita tahu kapan kita bicara, tahu kapan harus maju, mundur, harus mundur. Ngerti ya? Kalau ngomong sama orang gini, mau sibuk kayak gak sibuk. Maaf Pak, saya penting banget, penting. Sepenting-pentingnya tolong lihat. Bahkan saya terhadap Ibu Iin dari awal, saya ini turun dari posisi sangat tinggi. Saya terjun bebas masuk Mahanaim, melayani orang miskin. Tapi kalau saya mau hubungin beliau, gak pernah langsung telepon. Saya akan SMS, saya akan japri. Saya akan tanya gini, Bu, saya mau telepon boleh gak jam berapa? Apapun, kadang-kadang dia bilang gini, lagi sibuk Rin, tolong tulis. Saya terpaksa harus tulis. Sampai hari ini loh, itu namanya menghormati pemimpin. Dan yang dapat nilainya bukan Ibu Iin, saya. Bisa dipercaya untuk hal-hal yang confidential. Siapa yang di sini orang kepercayaan pemimpin? Pemimpin di tempat. Siapa? Ayo, siapa lagi? Angkat. Kita banyak orang kepercayaan. Jangan suka ininya karena pengen narik orang lain. Kita jadinya nggak tahu yang mana yang rahasia, mana nggak rahasia. Tapi kita nggak bisa juga bilang pemimpin, kalau ini boleh ngomong apa enggak? Lama-lama pemimpinnya gini, ini ngerti aku apa enggak sih? Saya pernah ajarin selalu, apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil ya. Jangan pernah untuk menarik hati orang, kita bongkar sedikit demi sedikit cerita dari pemimpin kita. Bisa nggak kita pegang rahasia? Itu orang yang punya attitude, yang akan dipercaya dibuka. Ya, terus menghargai waktu orang lain, menghargai profesi orang lain. Kalau berpenampilan pantas dan sesuai dengan event, suka menolong dan melayani orang lain. Oke. Mau menerima dan memberi masukan. Banyak orang maunya memberi masukan, untuk menerima tidak mau. Tahu nggak? Kalau orang kasih kita masukan, ada resiko nggak?
Ada, karena bisa dibenci kita. Tapi hargai orang itu, kau akan jadi sangat ajaib. Siap diubah Tuhan senantiasa, suka dididik, punya penguasaan diri dan berbuah roh, tidak cepat terpancing. 1, kalian minta dari buah roh itu penguasaan diri. Saya minta sama Tuhan penguasaan diri. Hari itu Tuhan suruh saya puasa. Saya gak suka puasa sebetulnya. Tapi karena saya minta Tuhan, dikonfirm lah. Waktu itu saya bilang gini, Tuhan kalau saya minta, saya suruh puasa 40 hari. Makan cuma sekali. Saya itu bukan bagian saya gak suka puasa. Begitu puasa saya ingat kue tiaw goreng. Begitu suruh puasa saya ingat nasi padang. Gak tahu, begitu puasa saya gak suka puasa. Tapi saya bilang gini, Tuhan kalau engkau suruh aku puasa, aku minta aku ke ibadah sekarang. Hari ini gak ada ngomongin puasa. Cuma begitu pendetanya sebelum turun, dia bilang begini, 1 kata puasa. Betul, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan tuh ajaib. Dia gak ngomongin puasa, begitu selesai, dia udah mau selesai, saya lupa. Kami kumpul di Kepala Gembala, mau ngajak semua jemaat untuk puasa seminggu ini. Oke? Itu pengumuman saya. Saya gini, saya puasa lah. Tiba-tiba kalau Tuhan suruh puasa, itu gak ada laparnya. Boro-boro ingat kue tiaw goreng, orang gak lapar. Gak lapar, tiba-tiba ya. Saya pergi melayani satu orang ibu. Udah 1,5 tahun gak pernah bisa turun dari ranjang. Mandi pun cuma di lap. Itu baunya kebayangin ya. Pipis dan segala macam semua itu bau. Saya waktu itu gak tahan bau. Hari itu saya ikut pelayanan. Ada orang layani nih ibu rohani saya. Saya duduk cuma di pojok sini. Terus Tuhan bilang gini, nanti udah selesai kamu pegang ini. Kamu bahasa roh. Begitu saya bahasa roh. Saya udah selesai semua, saya bahasa roh. Saya gak bisa dikuasai. Tiba-tiba saya nangis, bahasa roh gak stop-stop. Tapi saya tahu saya gak sedih. Tapi saya tahu saya proksi. Proksi itu pelayanan mengambil beban. Tiba-tiba dia nangis. Udah bau begitu, Tuhan bilang gini, sekarang peluk. Waduh, Tuhan suka cari gara-gara. Saya suruh peluk. Ya saya peluk hari itu. Tapi begitu selesai orangnya gini, seumur hidup gak ada pernah keluarga manapun yang peluk dia. Tapi ada orang asing datang meluk dia. Dia minta dilayani sekali lagi dan dia pulang. Hari itu ibu rohani saya cuma bilang gini, mulai hari ini engkau punya penguasaan diri. Dan memang saya mau bilang penguasaan diri itu membuat saya bisa tenang. Sampai 9 tahun yang lalu, waktu rumah saya terbakar, waktu anak saya terbakar habis di dalamnya, saya lagi di luar. Hari itu saya bisa tenang. Saya tidak marah dan saya tidak curiga, saya tidak panik. Ada panik sedikit gak ada. Tapi saya bisa tenang karena saya punya penguasaan diri. Dan saya memilih percaya dengan Tuhan, dengan semua penetapan Dia. Karena Roma 8 ayat 28 itu adalah kunci utama saya. Buat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tapi yang terutama, karena saya minta penguasaan diri. Mari semuanya minta penguasaan diri. Supaya apapun yang Tuhan sodorkan di depan, kita bisa merespon dengan benar. Jadi kembali lagi, sikap, attitude is a key to all success. Sikap adalah kunci untuk mengalami keberhasilan dalam segala hal. Dan change your attitude and it will change your life. Ubah sikap, itu akan mengubah hidup. Percaya, saya gak cuma asal ngomong, tapi saya gak bisa ceritain panjang mana waktunya. Saya melihat hari ini, umur saya mungkin lebih tua dari yang lain di mana ini. Tapi saya gak pernah post-power syndrome. Saya gak pernah menjadi tidak terpakai. Hari ini, saya masih ada. Saya masih berpengaruh. Dan saya masih bisa mengajarkan, memberikan legacy kepada banyak orang. Sikap adalah refleksi dari karakter. Jadi kalau kita punya karakter baik, sikap itu refleksi. Karakter adalah refleksi dari kebiasaan. Bapak Ibu begini ya. Kalau kita ini aja gak pernah marah nih, tapi bermain dengan orang marah, cepet gak jadi marah?
besok-besok jadi marah, betul gak? Itu cepat. Tapi untuk jadi berubah, itu butuh waktu. Dari pemarah, satu hari gini, aduh gak mau marah. Dalam nama Yesus tenang. Satu hari berhasil, belum jadi karakter. Dia harus ulang, kadang-kadang gagal, kadang-kadang jadi. Ketika dia ulang, satu hari dia punya karakter sabar, tidak pemarah. Jadi kalau hari ini engkau punya karakter, attitude yang seperti apapun, hari ini gak bisa dibahas semua. Tapi nanti malam, bukan ngomongin karakter, tapi di balik itu ada inner child, ada masa anak-anak yang terluka, itu yang mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi hari ini ubah kebiasaan kita. Kalau tadi suka iri, ubah kebiasaan jadi berjiwa besar. Terus dilakukan, engkau akan lihat.